Beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggalnya, hari apa ya, hari Sabtu, saya turun ke Palangkaraya, lalu di belakang saya dikejar sama orang, koyo gitu. Nama saya Yohanes Sunardi ya. Tiba-tiba saya noleh, ya persis yang tadi di pengumuman tadi itu. Saya agak bingung yang mana Elia, yang mana Elisa. Pokoknya persis tadi itu. Saya tadi tanya, itu siapa yang ngasih? Elia atau Elisa katanya ya. Singkat cerita dia bilang, lama tidak ketemu saya lupa berapa tahun ya. Lalu dia bilang minta diaturkan jadwal untuk pelayanan. Dan ada 4, saya disuruh Jakarta, Kupang, sini dan Palangkaraya. Ya, tapi memang tahun ini nggak ada, waktu sudah habis. Karena sampai Juni depan sudah full ya. Karena saya kerja di 8 perusahaan, saudara ya, masih kerja ya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ya, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada yang bisa menutup, saudara. Yang setuju katakan amin. Tiba-tiba ya ada beberapa cancel. Karena kalau sebenarnya dunia dibandingkan pelayanan, ya saya sekarang suka pelayanan, saudara ya. Kalau dulu saya suka dunia, saudara. Tapi ada satu pelayanan yang memang anehnya ya hari ini meng-cancel gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan ingin Anda mendengar sesuatu yang baik berarti ini ya. Saya ahli pangan ya, saya kerja di banyak perusahaan sebagai konsultan, sebagai nutrisionis. Dan saya sudah tidak bisa buka praktek memang saudara, jadi memang sulit. Karena itu biasanya orang hanya bisa dengar saya di TV dan radio. Jadi besok Senin jam 12 Anda bisa dengar saya di 96,4 Batara Yuda ya. Atau tiap pagi, kalau tiap pagi ada radio FM 96,4 jam 7 lebih 15 setelah Gilbert Lumendong mesti saya ya. Jadi ngasih tips, misalnya tempe itu lebih bagus dari tahu jauh. Karena tempe kalau dimakan anak kecil, proteinnya langsung bisa membuat anak itu bisa lebih tinggi, seperti itu. Kalau tahu harus dicampur dengan telur, misalnya seperti itu. Jadi telur mata sapi lebih bagus daripada telur dada, seperti itu ya. Ini buku-buku saya. Saya penulis buku. Saudara, nanti saya bawa sedikit kalau saudara mau berkenan belajar. Yang di atas sebelah kiri buku chef. Saya juga chef, saya juri master chef ya. Kapan-kapan kalau saudara setuju, kita belajar masak ya. Ya. Nanti ibadah kedua saya akan ngajarin bagaimana masuk surga tanpa kolesterol. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau mau datang yang ketiga, saya juga pemberi sertifikasi, saya trainer ya. Jadi pelatih fitness itu saya ngasih sertifikasi. Besok Rabu saya di Sutos, di Gojim saya akan memberi sertifikasi kepada mereka supaya mereka bisa melatih dengan baik. Jadi nanti malam kalau mau datang, kita mau belajar masuk surga tapi langsing. Yang setuju katakan amin. Itu saudara ya, kita mesti maksimal ikut Tuhan, mesti maksimal. Saudara ini kalau dirayu nggak ke gereja nggak mau, karena saudara terlalu cinta Tuhan. Tapi saudara bisa dirayu salah makan sehingga saudara stroke dan tidak bisa ke gereja. Disuruh baca Alkitab pasti mau, dilarang nggak mau, karena terlalu cinta Tuhan. Tapi kalau Anda makan telur setengah matang, saya kasih tahu dulu ya, kuningnya dan putihnya kalau setengah matang mengandung avidin, bisa bikin cuci darah dan bisa bikin omfomkoidnya, bikin katarak. Banyak pendoa bisa berdoa 5 jam, tapi setelah salah makan hanya doa 5 menit karena asam urat. Kenapa diabetes tidak bisa didoakan? Siapa yang bisa bilang bisa doakan diabetes? Tak ajak ke rumah sakit sekarang. Karena yang doakan juga diabetes. Kata Yesus, orang buta tidak boleh nuntun orang buta. Gereja Anda ini perkenan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini Anda harus belajar sesuatu yang tidak tampak rohani, tetapi menyokong kehidupan rohanimu, Anda harus bersyukur. Karena 80% orang sakit itu karena salah makan. Karena itu penyakit yang karena salah makan tidak bisa didoakan. Apakah diabetes bisa sembuh? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin.
Yeremia 33:6 mengatakan apa? Kesembuhan dan kesehatan itu dari Tuhan. Jadi apa yang akan saya ajarkan dari pertama, kedua, dan ketiga nanti hanyalah menjaga kesehatan yang telah diberi oleh Tuhan. Semakin orang percaya tumbuhan itu tumbuh, semakin suka menyirami. Semakin percaya pertumbuhan, semakin ngasih pupuk. Jadi orang yang percaya kesembuhan, orang yang belajar jaga kesehatan. Yang mengerti katakan amin. Ini saudara. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang membuat kita bisa tepuk tangan terus. Sesuatu yang membuat kita menjadi maksimal di hadapan Tuhan. Kalau Anda perempuan, Anda harus sehat, Anda harus cantik, supaya dunia melihat sejak mereka mencari Tuhan, mereka luar biasa. Kalau Anda tidak menunjukkan sesuatu kepada dunia, mereka akan bilang, suami-suami kalau lihat istri-istri anak Tuhan sakit, mereka akan bilang, jangan ke gereja. Sejak ke gereja, mereka tambah sakit. Saudara, saya mengajar di semua agama. Saya ngajar di gereja 18 interdominasi, di semua agama saya ngajar, dan mereka melihat, Yohanes, kamu harus ajarin kami sehat. Kenapa saudara? Karena mereka melihat bahwa ketika sehat, mereka bisa beribadah dengan baik. Saya akan agak cepat. Yang kedua ini sehat ala surga. Ini saya tulis, saya di Turki, saya studi di sana. Saya benar-benar belajar bagaimana pola makan yang benar. Tapi saudara kalau gampang percaya nggak usah beli buku ini, karena buku ini untuk orang Farisi yang ngerti ayat tapi yang suka melanggar. Sudah jelas-jelas jangan makan ini di Alkitab, dimakan. Kemarin Rachel datang ke kantor saya dan saya tunjukkan bagaimana saya mengeluarkan cacingnya babi, cacingnya kodok. Dan dia syok, ya. Jadi, tapi kalau Anda gampang percaya hari satu hari ini percaya, nggak usah beli buku ini. Ini untuk orang yang ngerti ayat tapi yang suka melanggar, ya. Ini saya jelaskan di sini nggak boleh makan ini karena apa? Nggak secara kedokterannya. Jadi apa yang saya ajarkan hari ini bukan ilmu, karena ilmu saya hanya untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita itu benar. Saya hanya menyokong bahwa apa yang ditulis firman Tuhan itu benar sekali. Doa tidak bisa merubah nutrisi, karena Yesus tidak pernah berdoa merubah batu jadi roti. Walaupun Yesus luar biasa, dia bisa meredakan badai, tapi dia tidak pernah merubah batu jadi roti. Jadi Anda lihat saya, kalau sepeda motor diisi bensin nyala, nggak usah berdoa nyala. Ada yang pernah lupa berdoa terus jalan mobilnya? Iya, karena benar. Pernah ngasih perpuluhan lupa berdoa? Tidak apa-apa, karena benar. Sesuatu yang benar sama dengan doa. Doa hanya membuat engkau berhasil, karena apapun yang kau kerjakan tanpa Tuhan tidak ada jaminan. Karena itu ahli gizi pun harus berdoa. Tetapi kalau Anda memasukkan sepeda motor minyak tawon, di starter sampai Yesus datang kedua kalinya, jebol. Jadi kalau makan soto jerawan nggak usah berdoa, pasti mati. Paham? Sekarang kita harus belajar seperti itu, supaya kita tidak kecewa hidup kita. Sudah berdoa kena kanker, sudah berdoa kena tipes. Ayo kita belajar ya. Yang sebelah sana saya dan cantik, itu khusus yang mau cantik, ya, atau laki-laki yang ingin istrinya cantik. Yang umum nggak usah beli. Ini khusus laki-laki, ini nutrisi untuk perempuan, khusus laki-laki yang sayang sama istri-istrinya. Ini menghilangkan flek. Flek nggak bisa didoakan. Menghilangkan kantong mata, menghilangkan kerut, mengecilkan pinggang. Saudara diam ini ngerti nggak? Saya kasih tahu ya, saudara di sini rohani kayak begininya, keluar bingung semua. Cari obat flek, cari obat bedak, cari apa? Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyembah Tuhan. Saya sudah mencetak banyak elemen, mencetak banyak Miss Indonesia cantik tapi bisa menyembah Tuhan. Anda nggak kepingin? Ini penting saudara, kita belajar ya.
Yang bawah ini, dan jus ini akan saya ajarkan bagaimana daun salam 10 lembar direbus dengan air 2 gelas Anda minum, asam uratmu hilang. Bagaimana mentimun dan belimbing ketemu seledri di jus diminum, darah tinggimu sembuh. Kok bisa belimbing menyembuhkan darah tinggi? Saya mau tanya, kalau sakit gigi Yesus sama konstan hebat mana? Anda kalau tidak jaga kesehatan, Yesusmu dipermalukan. Kalau mau Anda rendah hati pagi ini, yang menyembuhkan Anda Yesus. Yang mengerti katakan amin. Tapi kita harus wajib menjaga kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Yang diajarkan pastor-pastor Anda tidak mendatangkan keselamatan, tetapi menjaga keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Karena itu kita harus menjaga terus, dan menjaga terus katanya harus antusias terus, harus antusias terus. Saudara, saya takut saudara kayak begini hebatnya memuji Tuhan, semangat kayak begitu, dan saya tahu kemenangan akan datang. Berkat pasti datang. Masalahnya ketika berkat datang, siapkan Anda bisa menikmati. Banyak orang mobilnya datang, pabriknya datang, istri cantiknya datang, darah tinggi. Uangnya datang, diabetes. Saatnya diberkati Tuhan, stroke. Dan Anda mulai kecewa kepada Tuhan. Tuhan, seperti Musa, bisa mengeluarkan orang Israel, tapi kena laut. Buat apa engkau melepaskan aku dari Mesir kalau ada laut lagi? Anda bilang, Tuhan, buat apa engkau berkati kalau aku darah tinggi? Anda mulai paham? Ayo kita belajar. Karena yang membuka laut itu hanya bisa Tuhan. Dan yang bisa menyembuhkan Anda itu Tuhan. Tapi maukah Anda berubah dulu? Ketika Musa lebih percaya kepada Tuhan, mau berubah hatinya, menghilangkan jenderalnya, karena jenderalnya tidak dipelajari untuk bisa membuka laut. Hari ini kita akan belajar kenapa tomat di jus bisa membuat mata lebih terang. Kenapa tomat digoreng kanker payudaramu hilang. Kenapa tomat sesakti itu? Karena tomat diciptakan oleh pencipta kita namanya Yesus. Kalau Anda beli TV Panasonic, jangan pernah pakai onderdil Sony. Kalau kau anak Tuhan, makan yang diciptakan Tuhan. Saya akan masuk lagi. Yang sebelah kiri ini saya tanpa repot. Daging digoreng coklat, daging direbus coklat, daging diapa-apakan warnanya coklat. Kalau sosis warnanya merah, hati-hati. Tidak tampak rohani, tetapi itu bisa membuat engkau menyembah Tuhan terus. Karena ternyata membaca firman Tuhan pakai mata. Ada yang dibacakan malaikat? Menyanyi pakai mulut. Sariawan bisa menyanyi? Timbilan bisa maju di atas panggung? Saya kasih tahu, setan tidak akan pernah merayu Anda tidak ke gereja, tidak melayani Tuhan, karena dia sudah lihat kaliber Anda sangat besar untuk mencintai Tuhan. Tapi dia akan merayu Anda salah makan sehingga Anda tidak bisa cinta Tuhan lagi. Karena Hawa tidak pernah dirayu untuk menghujat Tuhan. Hawa tidak pernah dirayu untuk melawan Adam, tetapi dia dirayu salah makan. Jadi dosa yang pertama adalah salah makan. Katakan sebelahmu, jangan salah makan. Yang kedua ini saya dan pintar. Istri dan anak saya nanti datang kedua ya. Kata dia anak saya kemarin malam sama saya belajar, terus jadi nanti datangnya kedua. Anak saya ini masih SMP, nanti Anda bisa ketemu saya. Masih SMP-nya masih 2 bulan dari SD. Kakinya sudah 44. Tingginya sudah selesai ya. Karena ketika dia lahir saya jadi ahli gizi. Jadi saya buat percobaan gitu tahu ya. Saya kasih pepaya sampai kakinya orangnya saya berhenti. Seminggu saya kasih pepaya terus. Pepaya mengandung arginin untuk bisa meninggikan badan. Hanya untuk yang 22 tahun ke bawah. Karena kemarin di Samarinda ada yang protes, Pak saya udah makan pepaya 1 becak. Kenapa enggak tambah tinggi? Bapak umurnya berapa? 50. Ya enggak bisa lah Pak. Untuk cucu, untuk anak. Oke ngerti ya? Nah seperti itu. Itu ada nutrisi untuk matematika. Jus strawberry kalau engkau minumkan dalam seminggu sebelum ujian, anakmu bisa jadi pandai. Karena asam elakit bisa mengeluarkan memori. Banyak anak ngerti 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, sampai sekolah dia lupa. Pulang ingat lagi. Berarti ya saudara ya, kalau kamu soal gizi lama, waktu saya cuma 40 menit.
Yang akan saya jelaskan ini soal stres, itu 4 semester. Anda akan belajar biokimia pangan semester 7. Banyak yang nggak lulus. Kalau Anda hari ini bisa tahu, nanti dengar, itu karena Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Saya akan nggak cepat lagi. Saya harus pelan-pelan dulu saudara, karena saudara baru pertama kali mendengar ini. Ya, tapi saudara akan diberkati Tuhan, dan saudara akan keluar. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, dan apa yang kau bicarakan, dan apa yang kau pikir, apa yang kau dengar, semuanya memuliakan Tuhan. Saya dan ramping. Bagaimana Anda melangsingkan pinggang dengan gampang? Karena gorengan tidak bisa bikin gemuk. Nanti akan saya bahas, nanti sore khusus ya, sore datang. Saya akan bahas itu bagaimana gorengan tidak bisa menambah berat badan. Banyak pasien saya makan kukusan juga tambah gemuk. Soalnya yang dikukus brownies kukus. Nah, nanti kita akan belajar bahwa apa yang digoreng itu tidak mempengaruhi, tetapi pemilihan pertama kali itu yang mempengaruhi. Ya, kita akan belajar nanti banyak hal. Mumpung ketemu saudara ya, Anda bisa ketemu saya lagi nanti November tahun depan. Ya, karena waktunya memang full, karena saya masih ngajar. Next. Saya juga kerja di BRI, saya chef ya. Jadi saya bisa masak. Kemarin saya diundang di Erlangga, ID di kedokteran. Bagaimana mereka minta bukti masak tanpa garam dan tanpa visin bisa lebih enak dari restoran. Saya masak. Wih, mereka terkejut tuh. Anda mau diajarin? Kapan-kapan adakan cooking class, oke? Cooking class di luar situ, kita cooking class, kita masak, kita biar tahu apa yang diciptakan Tuhan itu dahsyat. Dosen-dosen luar saya yang tidak mengenal Yesus mengaku Yesus hebat. Dia bilang Nabi Isa keren banget, ngerti omega 3. Saya tanya, kok tahu? Iya, dia bikin mujizat, ngasih makan habis ceramah. Dia nggak ngerti khotbah, dia bilang habis ceramah sama umat-umatnya selalu kasih makan ikan. Dan anehnya mas, berikutnya juga ikan lagi dan ikan lagi. Dan beliau katanya waktu meninggal, habis wafat, dia bangun. Katanya dia bilang, tapi saya tidak percaya, dia bilang gitu. Itu anehnya, dia makan ikan lagi. Terus saya bilang, saya bersyukur Yesus, engkau dahsyat ya. Sampai orang lain mengakui bahwa engkau itu pinter. Yesus marah sama saya. Lewat hikmat dia mengatakan, saya tidak pinter, kata Tuhan. Saya bukan pinter dan mengetahui begitu. Tetapi saya yang menciptakan omega 3 dan yang memasukkan ke dalam ikan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kita akan belajar bagaimana di pada kedua nanti tentang kolesterol. Bagaimana Anda sudah jaga makan, kolesterolmu nggak bisa sembuh. Nanti kita akan belajar. Next, kenalan sedikit. Nah ini saya di Papua ya. Next, nggak usah. Saya duta coklat ya, duta coklat Asia. Nanti aja ngomong soal coklat ya. Karena coklat ini boleh dimakan manusia. Yang tidak boleh makan cuma anjing, kuda, kakak tua. Jadi kalau nggak suka sama anjingnya tetangga, kasih coklat, mati. Tapi itu nggak boleh kata Pastor Elisa, berdosa. Paham ya? Ampuni anjing, nggak apa-apa. Next, saya lab ya. Dulu saya suka mengeluarkan itu dari cacing ya, tapi sekarang nggak usah lah. Percuma saudara dikeluarkan ya, tetap nekat makan. Sudah tahu dikasih basah malah begini. Lo basah gitu. Ya, yang tersinggung katakan amin. Nah, yuk kita masuk ya. Next, kita masuk firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Yang setuju katakan amin. Saudara, dulu saya kecil kalau dengar pendeta khotbah ini saya jadi aneh. Saya nilainya jelek kok disuruh bersukacita. Sebelah saya bilang, iya dek ya, om juga omsetnya turun disuruh sukacita. Aneh orang. Enak dia khotbah. Itu ya saudara ya. Setelah saya sekolah 22 tahun ini, saya tahu saudara bahwa pendeta bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Yang mengerti katakan amin. Saya belajar, saya akan jelaskan sama Anda. Begini, Anda lihat saya dulu. Ada dua salah makan, yang satu makan jeroan, makan papan. Itu akan saya bahas di ibadah kedua. Penyakitnya ini tidak apa-apa, cuma stroke, biasa aja, nggak sampai mati. Yang ini saudara ngeri, Anda makan permen, makan soda, minum sirup malam hari. Yang di belakang yang terlanjur makan permen nggak usah dikeluarkan. Udah, pokoknya bertobat, sudah selesai. Itu Tuhan sembuhkan. Sebelah sini ini makan permen itu tidak membuat Anda sakit sekarang, tapi dia memasukkan namanya BTM, bahan tambahan makanan, apapun itu. Jeruk 1 kilo
Contohnya ya, di beberapa supermarket 40.000 sampai 50.000, permen 1.000 sampai 10.000. Jeruknya siapa? Yang ngerti? Dibungkus tidak busuk, 3 tahun dibuka tidak busuk, pengawet, warna kuningnya pewarna. Pokoknya sesuatu yang ditambahkan itu membuat Anda berdiri di zona kanker. Ini penyakit kedua yang ngeri. Apakah kanker? Belum. Saya makan permen kok enggak kanker, Pak? Lah ya belum. Kapan kankernya? Kalau ada tekanan. Nanti akan saya bahas soal stres hari ini, saya akan bahas soal kanker begini. Karena sekarang kanker sudah masuk gereja. Sejak Anda gayanya dengan orang luar sana, karena itu zaman dulu Musa tidak boleh kawin campuran. Takutnya apa sih? Takutnya Anda cara ngomongnya kasar kayak bangsa itu. Cara berpikirmu jahat seperti bangsa itu, bahkan engkau makan yang dimakan bangsa itu. Dulu gitu. Jadi waktu orang Israel tinggal di Mesir, gaya makannya beda sama orang Mesir. Cara bicaranya halus, nah kasar-kasar kayak orang Mesir. Karena mereka bangsa yang kudus, bangsa yang diperkenan oleh Tuhan, yang mengerti, katakan amin. Jadi walaupun Anda di Surabaya, cara ngomongnya kayak begitu kasarnya, Anda berusaha tidak kasar. Itu yang dimaksudkan. Bahkan yang kebanyakan orang Surabaya makan, kalau Tuhan tidak berkenan, jangan dimakan. Caranya melihat Tuhan berkenan atau tidak berkenan dari mana? Sebenarnya mau nanti saya jelaskan nanti malam, tapi saya kasih kata kuncinya. Mendatangkan damai atau tidak? Kalau Anda makan, Anda stroke, damai enggak? Enggak, saya damai Pak. Saya duduk di kursi roda enak di dalam lorong. Yang diukur damai itu bukan Anda, efek dari Anda, sekitarmu damai enggak? Ya, kita akan bicara itu. Saya ini orang kesehatan, adik saya dokter semua, keluarga kami medis. Tapi kami ini kalau sama pasien enak. Ada orang patah tulang gitu ya di UGD, adik saya gini, tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Oleh sama saya, pasti mati orang ini ya. Oh tidak apa-apa, santai. Itu enak. Cicis, pokoknya enak gitu ya. Saya suka kalau ada orang angkat, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, Tuhan tolong ya. Nah, saya mati. Kayak kemana ada orang Singapura datang, Pak Yuk katanya dokter Singapura, saya ini sebulan lagi mati. Pendeta nangis, mau mati, cuma 40 ribuan. Nangis tak bilang, oh iya, kenapa? Oh enggak apa-apa, saya lihat dong ya. Katanya apa? Oh sebulan lagi mati. Oh iya, tak lihat. Hah? Enggak ini om, dia langsung suka cita kan? Wih Yesus, kau dahsyat, tak jadi mati. Enggak, maksud saya minggu depan matinya. Soalnya parah bro, parah bro, sudah lobat. Oh dokter Singapura bohong nih, saya tidak boleh bohong, saya jujur minggu depan, tambah nangis sudah. Padahal kalau khotbah, apalagi kalau anda nanyanya tadi, seakan-akan gak takut mati. Banyak orang debat saya, Pak darah dan daging tidak masuk surga, jangan bahas soal makanan. Lah yang kena pisau silat aja nangis kok. Memang tidak masuk surga, tapi itu membuat Anda bisa masuk surga karena mata Anda membaca firman Tuhan, tangan Anda kasih perpuluhan, kaki Anda melangkah ke gereja. Itu yang menyokong Anda supaya Anda dibenarkan oleh Tuhan. Memang tidak masuk surga, tetapi Anda sekarang belum di surga. Jadi ayo kita bahas ini supaya kita tidak jadi batu sandungan orang lain. Karisma itu penting. Yang diajarkan pastormu itu karakter. Karisma tanpa karakter tidak ada apa-apanya. Tapi karakter tanpa karisma, Anda bukan hantu berjalan. Anda butuh karisma yang sehat supaya orang dunia melihat sejak ikut Tuhan mereka diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Anda butuh karisma baik untuk melayani Tuhan. Next. Anda lihat gambar ini? Ini gambar tersenyum. Anda lihat saya. Saya kalau tersenyum pagi, siang, malam, sukacita atau tidak sama. Karena saya sudah diatur di TV bagaimana senyum. Bilang begini, ini teori ya. Whisky gitu, tapi dalam hati saudara. Nah, nanti Anda coba selfie, whisky pasti cantik, tapi jangan sama nyebrang ya, mati nanti. Anda coba sendiri, kalau ada video di depan sini, Anda bilang whisky pasti cantik semua jemaatnya. Kenapa? Karena itu kunci kita kalau di TV. Pasti sama.
Pasti sama. Masalahnya saya ngomong sama Anda, firman Tuhannya apa? Next. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya bilang, dari mana hubungannya? Anda lihat saya. Next. Oke, Anda lihat saya. Anda lihat saya. Orang Kristen kalau senyum begini, orang agama lain, orang bersyukur, orang kawin 5, korupsi, dapat undian BCA. Jadi saya tidak peduli, dengarkan saya. Orang kulitnya hitam, mencet pasta gigi keluar nggak? Orang kulitnya putih, mencet keluar nggak? Masa dia bilang, tidak mau kamu putih, aku tidak mau keluar. Maksudnya apa? Tekanan yang sama, bentuk yang sama, mengeluarkan sesuatu. Anda lihat saya. Ketika saya begini, menitik 80 titik syaraf dan mengeluarkan hormon namanya endorfin. Katakan endorfin. Endorfin meningkatkan daya tahan tubuh. Anak saya panas, demam. Saya bilang, kenapa sayang? Tidak dimarahin mama, tidak boleh begini. Tenang, punya papa. Pokoknya kamu sembuh, beli apa yang kamu suka. Langsung turun dari tempat tidur dan tersenyum. Pak, panas udah hilang. Nah, senyum, hati yang gembira, meningkatkan daya tahan tubuh 60%. Katakan sebelahmu, kamu harus gembira. Coba senyum yang manis dong. Bilang whisky gitu. Oh, cantik-cantik sekali. Oke ya, nanti next. Ketika Anda tersenyum, kelenjar di otak Anda mengeluarkan namanya hormon endorfin sekuat 200 kali morfin. Morfin itu ini loh, disuntikkan tentara. Kalau tentara sudah mau mati begitu, disuntikkan, biar langsung sehat. Dia langsung bilang, komandan, di sana ada ini, ada ini, ada ini. Morfinnya habis, sudah ya komandan, mati gitu, sudah gitu. Tersenyum mengeluarkan endorfin 200 kali lipat daripada morfin. Orang tersenyum itu istimewa. Orang tersenyum itu luar biasa. Karena waktu sukacita meningkatkan daya luar biasa. Next. Meningkatkan imunisasi secara cepat. Next. Kedua, mengendalikan nyeri sakit. Petinju yang pukul-pukulan sudah berdarah, sudah mau mati, pacarnya datang, dia langsung bangkit lagi dan semangat. Anda tahu maksud saya? Petrus yang sudah habis-habisan, Yesus datang, dia langsung semangat lagi. Next. Meninggikan badan. Abhagia, mempercepat perbaikan tulang. Orang yang suka cita, lututnya nggak bisa sakit. Loh Pak, itu mama saya lututnya sakit. Pasti dia benci sama kamu. Kamu nggak pernah hormat orang tua. Paham ya? Anak-anak muda bertobat. Next. Menekan stres. Jadi stres tidak boleh datang. Sukacita tidak bisa datang. Kalau tidak percaya, ada kan stres ya. Dolar kan mulai merangkak naik. Tapi saya kasih tahu ya, supaya Anda dikuatkan, diberkatkan Tuhan. Saya juga terpengaruh sedikit secara real. Tapi waktu saya sedih, saya lihat anak saya tambah tinggi. Dia bilang, Pak, potong rambut tuh. Ternyata pertumbuhan rambut anak saya tidak dipengaruhi dolar. Yang mengerti katakan amin. Kalau Anda bersukacita, Anda bisa lihat Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Pak, beli Nike Pak, berapa? Cuma 2 juta. Hah? Dolar naik, kamu minta naik. Itu menunjukkan apa? Pertumbuhan kaki anak saya tidak dipengaruhi dolar. Yang setuju katakan amin. Saya mulai berkata-kata dalam Mazmur dalam hati saya. Pikiran saya takut, tapi hati saya mulai berani. Dan saya mulai mengatakan seperti Daud, Tuhan yang meloloskan aku dari cakar singa dulu akan meloloskan aku dari Goliat ini. Tuhan yang meloloskan aku tahun 2000 dulu akan meloloskan aku 2015 ini. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Jadi akhirnya saya bisa sukacita, saudara. Jadi sukacita jadi ringan, saudara. Dan sungguhan memang tidak terpengaruh oleh apapun. Cuma kekhawatiran kita, ketakutan kita akan kecukupan kita. Padahal kecukupan kita karena perkenan Tuhan. Next. Beda sama ini. Jawa, Cina, Makassar, Turki, Korea. Kalau marah kayak begini. Enggak Pak, kalau saya kalau marah tersenyum Pak. Oh edan ya. Nggak mungkin. Dan marah itu bentuknya mesti gini. Nggak suka aku. Itu enak mati-mati.
Siapa bro? Mertuaku. Nah gitu kan. Yang tersinggung katakan amin. Ayo. Ya, nah singkat cerita begini. Waktu Anda marah-marah, menitik 120 titik lebih ke atas. Mau tidak mau, warna kulitmu apa, marah karena apa, mengeluarkan hormon namanya kortisol. Katakan kortisol. Aduh, kortisol ini ngeri saudara. Karena itu Paulus bilang ini, gak peduli, sukacitalah, bersekali lagi, sukacitalah, ya gak peduli. Orang yang marah itu ngeri saudara. Next. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini saya kecil juga tanya sekolah ini, kok bisa apa? Pendeta, apa hubungannya tulang sama benci? Ya pokoknya gitu katanya dia gitu. Setelah saya sekolah saya ngerti saudara. Bener-bener waktu engkau benci sama orang, kalsiummu sedang lepas dari tulang. Saudara saya kasih tahu ya. Next. Next. Waktu Anda marah, next, keluar hormon kortisol. Marah cuma kortisol. Tapi kalau marahnya ditahan 3 bulan, marahnya ditahan 3 bulan, jadi kepahitan. Wah, memang aku bisoro ya, uripku ya, memang aku dibedakan ya. Wes gak main aku nih ya, apa itu waduh soro ya. Kepahitan. Karena kepahitan itu tidak bisa ngelawan. Sudah tertekan sampai titik tidak bisa ngelawan, namanya kepahitan. Yang keluar beda lagi karena titiknya lebih banyak yang dipencet di sini. Karena kalau marah kan gini, wah, gitu ya. Jangan direkam ya, saya lagi jelek. Tapi kalau kepahitan tuh sudah gini, ancur-ancur begitu, berubah. Next, Anda lihat. Yang keluar namanya noradrenalin. Dan noradrenalin ini pemicu kanker terbaik. Hati-hati sudah. Makan permennya belum kena, minum sirupnya belum kena, makan minum sodanya belum kena. Tapi waktu dolar naik, shock. Sudah berapa bulan masih tambah naik, shock. Banyak direktur yang kena penyakit sekarang. Hamba Tuhan, sukacita, jemaat banyak, berkat banyak, difitnah, cegrek, kanker. Saya kasih tahu sih. Siapa yang mau kanker? Kalau Anda tidak mau, katakan sebelahmu, kamu harus sukacita. Dokter Singapura bilang begini, ini sudah kanker, nggak bisa dapatnya. Pak pulang aja, senang-senangkan aja. Tuh, dok, dia senangnya jeroan dok. Tidak apa-apa, kasih 1 kilo. Pokoknya harus senang, supaya ada kesempatan 50% sembuh. Pulang kasih babat, senyum, kasih ginjal, tambah tersenyum, kasih usus, tambah sukacita. Terus 3 bulan dibawa ke Singapura, kankernya hilang. Saya kasih tahu dulu saudara, karena sukacita. Cuma stroke, ya. Tidak apa-apa, nanti kankernya hilang. Tidak ada maunya gimana. Sukacitamu cuma sumbernya dari itu. Tapi kalau pagi ini kau mengerti sukacitamu dari Yesus, beda. Orang kalau korupsi sukacita, Anda kalah sukacita sama orang korupsi. Karena itu mereka akan muda. Anda tambah tua, tambah elek, tambah jelek. Mereka tambah sukacita, tambah muda, tambah ganteng, tambah soge. Tapi sementara waktu KPK datang, kortisolnya keluar, diperiksa sakit perut, Anda pikir itu bohong? Tidak, orang kalau shock begitu saudara. Kecuali kalau kau sukacita karena Yesus, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mau tepuk tangan buat Yesus. Kalau sukacita yang punya dolar sekarang lagi stres. Kalau karena Yesus tidak masalah, karena setinggi-tingginya dolar masih lebih tinggi dari Yesus. Karena itu bapak-bapak dengarkan saya, kalau mau istrimu awet muda, cantik, nggak kena kanker, belikan berlian. Bapaknya gantian kortisol. Nggak apa-apa, yang penting istri-istrinya muda ya. Tapi kalau bapak-bapak percaya Tuhannya istrimu menitipkan uangnya kepadamu, beda. Karena Tuhan yang kau sembah itu Tuhannya istrimu. Sejak saya lebih dekat dengan istri, saya mengasihi dia, saya diberkati Tuhan saudara. Tidak tahu tiba-tiba Tuhan suruh saya bicara ini.
Ini penting sekali, karena mungkin banyak istri-istri tersiksa di sini ya. Ibu-ibunya gini, iya pastor, jelas teruskan pastor, teruskan. Ini gerakan roh pastor, iya. Sudah 5 tahun tertekan. Nah ya, tapi ini menurut saya penting, karena saya akan jelaskan habis ini kuncinya. Tetapi ternyata keahlian mengemudi tidak cukup. Pingin pulang, pinter nyetir nggak cukup. Karena apa? Bensinnya habis. Bensin diisi, nggak bisa pulang, bannya bocor. Saya mau katakan sama Anda, waktu rohmu kuat, jiwamu menyala-nyala, kalau fisikmu sakit, nggak cukup. Hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana karisma ini dipakai untuk melayani Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa terkejut. Kalau engkau cinta sama istrimu, kalau engkau cinta sama anak-anakmu, ibu-ibu, engkau harus sehat. Karena mereka masih butuh Anda untuk engkau dampingi mencari Tuhan. Tapi saya kan nggak akan bahas dari yang tajam, dari penyakit, dari sukacita dan stres. Saya akan mulai agak cepat ya. Waktu saya mau habis, saya akan agak cepat. Next. Saat stres, tubuh menghasilkan hormon kortisol. Tadi sudah ngerti ya. Di mana kortisol meredam fungsi osteoblas hingga menurunkan pembentukan tulang yang baru. Next. Kadar hormon kortisol yang tinggi akan meningkatkan pelepasan kalsium ke dalam peredaran darah, menyebabkan tulang jadi rapuh. Jadi semangat yang patah, semangat yang bikin stres, keringkan tulang. Berarti firman Tuhan ya dan amin. Mau tepuk tangan buat firman Tuhan? Hari ini Anda tercelik bahwa firman Tuhan tidak berubah. Next. Ini merah yang jahat osteoklas, yang ini yang baik osteoblas. Anda lihat saya. Sebenarnya waktu Anda patah tulang, crack, nggak usah ke dokter, nggak apa-apa. Kedokteran itu hanya menyambungkan, memposisikan, mengembalikan. Give, kalau sakit, cus, nggak jadi sakit, gitu aja. Lalu dokternya ngapain? Diam dan melihat. Tuhan menciptakan osteoblas, merangkai, menyulam tulang, dan dia lihat. Pasien lihat, dokternya lihat, dan mengucap syukur. Tuhan hebat. Petani yang memberi pupuk, menyirami, setelah itu ngapain? Diam dan mengharapkan pencipta menumbuhkan. Cuma kalau nggak ke dokter, tempatnya nggak sama, sembuh tapi cekot begini. Kalau ke dokter, mengembalikan. Anda ngerti maksud saya? Oke, saya akan ngomong. Ada 2 sel yang namanya osteoklas, ngancur-ngancurkan. Osteoblas, membenar-membenarkan. Osteoklas ini tulang bagus jadi lubang, osteoblas ini tulang biasa ditambah kuat. Tadi kata apanya? Sebelumnya, coba sebelumnya. Sebelumnya lagi. Stres tubuh menghasilkan kortisol, di mana kortisol meredam fungsi osteoblas. Jadi osteoblas tidak boleh kerja, akhirnya tulangnya keropos. Mulai paham saudara ya? Next. Next. Nah ini. Tulang hancur sama osteoblas dikasih tulang baru. Kalau tulang bagus dikeroposkan sama osteoklas. Ya osteoklas ini muncul kalau stres. Jadi semakin stres, semakin tulangmu sakit, semakin keropos, semakin bangun tidur sakit semua karena tulangmu sedang dikeroposkan. Tapi waktu ada senang sekali, beda. Anda pernah nggak bangun tidur sudah dandan, sudah ganti baju 5 kali, tetap jelek? Anda keluar, pasanganmu bilang, kok aneh, aku dulu gak salah ini gitu. Anda keluar lagi, nyetir, ada orang salib, swing, oh ada kejar, apa? Oh ini, sampai kantor, pasien, karyawannya sudah kasih omset terbaik, kurang, kamu gak ngerti ya? Marah terus 1 hari, karena yang keluar hari itu kortisol. Saya akan bahas sekarang mulai masuk materi food and mood. Apa yang kau makan menciptakan moodmu besok. 80% emosimu dari makanan yang kau makan kemarin. Pernah nggak bangun tidur, lu telat, gak usah mandi deh. Ganteng juga dia. Keluar istri bilang, kok keren banget. Keluar disalip orang, syuing. Nggak apa-apa dia sakit perut kasihan. Sampai kantor, karyawan salah, nggak apa-apa bro, bukan baik bro, tenang bro, omset kita tercapai bro. Pernah hari itu baik, enak, nyaman, semua baik.
Pernah nggak lihat sesuatu hari ini cuekel, hari ini gak main, semuanya susah? Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, bukan hari ini kamu yang sedang berubah jadi Firaun. Karena kalau aku pernah melepaskan kau dari Mesir, aku juga akan melepaskan kau dari laut ini. Karena itu masih saya. Kalau hari ini engkau merasa Firaun, jangan salahkan Tuhan. Kacamata Anda yang dirubah. Karena apa? Ternyata kacamata Anda itu, mata Anda itu fisik yang butuh nutrisi. Hari ini akan saya jelaskan bahwa nutrisi itu bisa membuat mood Anda menjadi lebih baik. Saya bilang sama anak saya yang satu, hanya satu anak saya bilang, sayang, papa sayang sama kamu Soro. Punyaku ini punyamu, tenang hidupmu. Pokoknya kamu terserah. Kamu nilainya bagus, bukan karena itu papa sayang, karena namamu Sean Sunardi. Jadi aku sayang Soro, kamu sing pinter ya. Iya pak. Habis ngomong gitu, dia itu mecahkan gelas saya yang dari Norwegia. Langsung saya bilang, kamu nggak ngerti harganya itu bisa nyekolah kamu 1 semester 2 semester. Marah-marah. Karena saya nangis, istriku langsung ngomong gini, Pak, katanya kamu sih ikut-ikut swanger itu. Mungkin istri saya bilang, bujuku kok herder ya. Cuma saya setelah itu ya, setelah saya masuk kamar, Tuhan tuh kasih tahu saya gini, saudara, tuh kamu itu barusan pamer-pamer punyamu, punya dia. Kok kamu sekarang marah? Untung aku udah gitu sama kamu. Tuhan tuh kan bilang sama saya, kamu ada rancangan damai sejahtera, yo hidup tak berkati, tenang oh, semua tak sediakan buat kamu. Waktu aku salah dosa sedikit, dia enggak gini, wah kamu ya enggak jadi aku, untung enggak gitu Tuhan ya. Untung aku enggak gitu loh Yus sama kamu. Kamu kemarin beberapa kali salah, orang tuamu ngomong begini, gini, kamu kemarin ngebut gitu ya, lampu merah mau terobos. Jangan direkam ya dia. Aku enggak marah sama kamu, aku enggak gini nak. Oh iya ya, itu salah. Aku salah saudara. Terus aku peluk anakku, aku bilang, sorry papa tadi salah ngomong ya. Kamu boleh mecahkan semua yang di sini sekarang. Ya maksud saya, ya ojo, tapi saya sebagai bukti bahwa dia senang, ngerti ya, supaya dia ada kortisol. Karena kalau kortisol anak saya nanti pendek. Karena tadi apa? Hati sukacita meningkatkan HGH. Singkat cerita, saya ketemu profesor saya dan saya bilang, Prof, aku habis marah dengan anak, Prof. Kamu makan apa? Duh, Prof, ada hubungannya. Oh, kamu belum dapat itu ya. Food and mood, bro. Jadi kamu harus belajar ini itu mempengaruhi. Nah, ini akan saya jelaskan hari ini sama Anda. Kalau Anda minum air putih, anakmu mecahkan gelas, pacarmu atau mertuamu atau menantumu lagi ngapain, Anda cuma bilang, ya si anak kecil lah, ya tak doa sama mami kamu berubah ya gitu. Tapi kalau Anda minum kopi, tak kasih tahu, kopi itu memiliki kafein, ngantuk nggak jadi ngantuk. Kita punya ginjal, isinya adrenal. Ini ada 2 hormon di sana, fight or flight, berani atau lari. Pernah lihat nggak? Ada cicit-cicit sama anjing takut. Takut, ya. Tapi waktu anaknya digigit dia langsung gini, tolong berani ya anakku, tak sikat kamu. Anjing gini, oh cacing gila ini. Anjingnya yang lari, tahu? Karena keluar hormon fight. Tapi kalau yang keluar hormon flight, orang lumpuh bisa naik tangga karena dikejar anjing. Hormonnya itu membuat Anda, sekarang Anda percaya, Anda kan nggak kuat lari, ibu-ibu. Tapi kalau dikejar anjing yang rabies, apa nggak kuat lari? Maksudnya itu hormon flight, ngerti ya? Jadi ada hormon yang lari, ada hormon fight. Anda lari sebentar, sekarang tak suruh lari, sakit pak. Kenapa dikejar anjing kok nggak sakit, tambah semangat? Karena ada hormon flight, diciptakan Tuhan ada 2, berani dan melarikan diri. Oke, dengarkan dulu ini teori kedokterannya. Nah, ternyata ada yang memicu, ngantuk minum kopi, matanya langsung terang. Masalahnya yang Anda hadapi anak yang salah, Anda langsung tergerak emosi memarahi.
Ini sains, ini diperiksa, penelitian. Bolehkah saya minum kopi? Boleh. Pastikan waktu Anda lelah. Tapi sorry ya, perempuan jangan minum kopi. Kalau perempuan minum kopi, sudah pasti mempercepat menopause, terus bisa meroposkan tulang. Karena waktu Anda mens, Anda sudah mengeluarkan banyak kalsium dari darah. Ya, next. Ini loh hormon fat ini, kortisol. Next, bikin kekebalan menurun. Ingat ya, kalau stres kortisol menurun. Next, noradrenalin. Next, kanker. Next, tekanan darah meningkat. Jadi kalau Anda mau disembuhkan Tuhan, Anda nyanyi begini sebenarnya sudah disembuhkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi Anda salah makan, darah tinggi lagi. Next, otak dibanjiri darah. Next. Sudah jaga makan masih kolesterol karena stres. Karena stres itu mengeluarkan loh. Saudara tahu tadi apa namanya kortisol? Kortisol itu lemak. Jadi waktu Anda stres, kortisol keluar, maka lemaknya dalam darah tinggi. Diperiksa dokter, kolesterolmu tinggi tampaknya. Anda ngerti ya maksud saya ya? Next. Karena itu kalau Anda susah-susah terus nggak bisa sembuh. Karena sukacita itu obat yang manjur. Next. Anda lihat ya. Next. Ini contoh-contoh aja bahwa kalau Anda sakit, Anda khawatir, Anda benci, tanganmu getar, kepingin ngeplak orang itu loh, saudara tahu ya? Gitu. Anda pikir ini ada baterainya. Ini kuat gara-gara ada gulanya, ada energinya. Maka waktu Anda marah, gulamu membanjir ke dalam tubuhmu. Waktu banjir, gula dalam darah diperiksa tinggi, disebut diabetes. Anda paham maksud saya? Sekali lagi katakan sebelahmu, harus sukacita. Percaya saya, kalau saudara tidak mau, sudah jaga makan nggak bisa. Banyak orang jaga makan masih sakit gara-gara ini aja loh, saudara. Kalau Anda sudah lolos ini, maksud saya begini loh, memang ada tekanan hidup ya. Tapi kalau Anda sudah ngerti ini kan ada beda gitu, bahwa Tuhan itu benar gitu ya, saudara ya. Oke, next. Ini soal kecantikan. Anda mau yang dibahas yang ini, mau dibahas? Next. Moon face, buffalo hump. Orang yang stres pasti wajahnya depannya moon face. Bunder enggak karu-karuan. Jangan oleh sebelahmu. Buffalo hump, tahu enggak buffalo hump? Pono di belakangnya. Di belakang langsung dilihat pun sebelahnya gitu. Jangan. Nanti kepahitan juga. Jadi sebelahnya leher itu di atas ada kayak jendolnya gitu, sudah tahu ya. Itu namanya buffalo hump. Itu sudah pasti stres. Ada pasien saya bilang, stres ya Ci ya? Enggak, dalam hati saya. Kalau orang stres, aku stres ini stadium 7 malah. Ya, next. Bikin kerut di perut. Orang stres, perut kerut di sini. Saudara mau cantik, jangan stres. Kalau enggak, keluar di sini. Pak, tak kasih lotion 20 cm masih tetap kelihatan. Enggak bisa dong Anda stres terus. Ngerti ya? Terus striae garis di sini putih-putih, perempuan banyak itu stres. Stres saudara, daripada Anda lo mau gosok, amplas ya tidak bisa. Sudah dikasih vitamin, kasih pemutih tidak bisa. Kenapa? Karena memang stres. Ayo saudara coba saudara ya. Next. Oh ini rambut rontok biasa, rontok rambutnya. Ya. Next. Udah sekarang makanannya ya. Terus saya udah habis ya. Next. Susu kalsium rendah lemak. Susu kalsium rendah lemak apapun mereknya, susu kalsium rendah lemak, kalau diminum sebelum tidur, triptofannya bikin tidurmu 4 jam kayak 8 jam. Meningkatkan kualitas tidur sebelum tidur, tidak bisa nambah berat badan. Karena kalau di atlet KONI di kami itu kalau orang sudah kelebihan berat badan, atlet menurunkan berat, suntik kalsium. Jadi kalsium bisa meningkatkan pembakaran. Efeknya ngecilkan pinggang kalau mau tidur. Tapi kalau bangun tidur minum ini, tulangmu dikuatkan. Paham ya? Next. Sayuran hijau. Magnesium ini bisa meningkatkan
Kalau kehilangan magnesium bisa stres. Jadi kalau obat stres salah satunya vitaminnya di dokter-dokter syaraf itu magnesium. Nah, sayuran hijau ini isinya magnesium. Kok tahu Pak? Ini tanah kalau dikeduk isinya magnesium. Tanah kalau dikeduk isinya zat besi. Zat besi itu persis dengan yang darah kita. Jadi kalau perintah Tuhan makanlah tumbuhan hijau dan buah-buah berbiji waktu sama Adam itu benar. Karena nutrisinya masuk ke daun, daunnya dimakan, pindah ke dalam tubuh. Jadi makan sayuran hijau pasti makan bahan bakumu. Kalau kamu tidak mau makan sayuran hijau, kalau misalnya keluargamu ada, misalnya suamimu tidak mau makan rewel, tidak mau makan sayur, suruh makan tanahnya aja. Sama saudara ya. Next. Ikan ini keren sekali. Omega 3-nya, DHA-nya bikin otak nggak bisa stroke. Epa-eicosapentaenoate-nya bikin jantungmu luar biasa. Tapi di dalam dirinya ada namanya seng. Seng atau sing ya, seng, sing itu sama. Itu bisa bikin stres hilang. Oke, next. Cuma ikannya harus ikan yang ber-CC. Lele tidak disarankan. Ya kalau CC itu menolak merkuri. Merkuri itu kalau misalnya lele gitu ya, banyak merkurinya, dimakan orang hamil anaknya autis. Tapi kalau bapak-bapak nak autis ya gampang lupa aja. Jadi kalau utangnya banyak makan lele aja. Ya. Dalaya itu belum ngasih belanja udah bilang sudah mah aku coba mah dosa mah. Lo dengar gitu. Nah ini vitamin C secara aktif mengurangi kadar hormon stres. Jeruk yang bagus itu putih-putihnya yang di samping itu loh, kayak laba-labanya Spiderman-nya itu jangan dibuang. Itu pektin bisa menghilangkan kolesterol, bisa menurunkan darah tinggi. Banyak orang kupas sampai 2 jam kupasnya. Itu yang hebat ya. Tapi ya jangan makan cuma itunya aja, jeruknya ya. Next. Ini hebat ini. Nanti akan saya jelaskan di ibadah kedua lebih tajam. Apa bedanya merah putih? Merah putih sama hitam. Sama ini. Tidak ada di rumah sakit kasih nasi merah, tidak ada. Nasi merah tidak. Kadang-kadang, oh nasi merah tidak bikin sembuh. Siapa bilang tidak ada? Nasi merah jadi gulanya 3 jam lagi, kalau nasi putih jadi gulanya sekarang. Bedanya hanya itu aja. Kalau Anda makan setengah porsi, nasi merah, nasi putih tetap langsing. Nasi putih, nasi merah, setengah porsi, tetap nggak diabetes. Setengah porsi loh, setengah magic jet. Loh banyak orang salah ngerti. Makan buah bebas dok ya, bebas. Dokternya makan 1, dia makan durian 3 gitu. Nah, ngerti ya, porsi itu penting. Nanti di ibadah ketiga saya akan jelaskan bagaimana porsi di rumah sakit yang benar. Nggak takut gorengan tapi ngerti apa yang digoreng. Makan ngerti porsi lah, itu luar biasa ya. Next. Terakhir. Ini bisa bikin stres hilang. Karena durian itu mengandung triptofan, meningkatkan stres itu keluar. Jadi kalau Anda makan durian, ces langsung sukacita. Cara milih durian mau diajarkan nggak? Sebelum saya tutup. Anda tertarik mana? Belajar mengampuni atau belajar durian? Anda ini ya terakhir satu tuh. Anda suka kuning atau putih? Dalamnya. Anda cupit ininya. Ini kan biasanya ada ada batangnya ya, ini batangnya ya. Batang yang nonjol itu kalau cupit sedikit kuning ya, dalamnya kuning. Terus durinya nggak boleh deket, durinya harus jauh-jauh. Duri-durinya itu tidak boleh dekat-dekat gini ya, harus jauh-jauh itu matang dalamnya. Terus Anda pegang. Kalau Anda pegang begini aja, ya jangan kebun begini saudara. Anda pegang begini aja, cerkit sakit, itu berarti racunnya masih tinggi, masih mentah. Tapi kalau Anda pegang sakit tapi masih bisa, iya ya, sakit ya masih bisa. Berarti dia toksinya udah ada, udah matang sekali dalamnya. Ya, jadi ini semuanya. Tapi ingat saudara, sumber sukacita kita Yesus, yang setuju katakan amin. Akan ini Anda mengerti, Anda diberkati Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda, ya.